Oke, hello guys and welcome back to my channel Kironima. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan web novel atau lanjutan anime Shinkanomi Season 2 versi web novel. Oke, sebelum kita ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya saya semakin semangat dalam mengupload video. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng juga supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja, ini dia. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君、弱いもん。 Nah, oke, di video kali ini kita bakal ngelanjutin part terakhir atau part sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum lihat part awal atau dari awal, kalian bisa cek aja videonya di playlist supaya kalian bisa memahami alur cerita di video ini. Oke, kita lanjut. Di sini untuk scan terakhir pas video terakhir kemarin, kita udah tahu kalau si Seiji sudah mengajari murid-muridnya dalam menggunakan sihir ya. Dan yang menakjubkan adalah bakat potensi mereka yang sebelumnya tidak bisa menggunakan sihir langsung bisa menggunakan sihir. Bahkan Agnos sampai bisa menggunakan sihir kelas menengah. Ini berkat skill guide atau pembimbing dari Seiji. Dan tentunya Beatrice langsung kaget ya. Dan yang terakhir kita udah lihat juga kelas S sudah mengintimidasi kelas F ya. Ini dimana nanti ada turnamen sekolah. Ini lanjutannya guys. Agnos dan teman-temannya mereka kembali ke kelas dan tidak ingin terpancing akibat kelas S. Alasannya adalah bahwa Agnos dan seluruh kelas masih ingin menyembunyikan fakta bahwa mereka telah dapat menggunakan sihir dari kelas S. Selain itu, mereka baru saja belajar cara menggunakan sihir, jadi mereka masih tidak bisa menggunakannya dengan mahir. Saat itu, Agnos bersemangat dan ingin membalas dendam, namun seiring berjalannya waktu, Agnos menjadi dingin. Begitu kami sampai di ruang kelas, ia tidak lagi tertarik dengan kelas S. Tentu saja Agnos pasti tidak akan memaafkan mereka karena mengolok-olok Beatrice. Seiji harap Agnos dan yang lainnya dianggap setara oleh orang lain karena mereka bisa menggunakan sihir sekarang. Dan teman-temannya juga sudah bisa menggunakan sihir. Hanya saja Seiji tidak pernah menyangka akan melihat semua pahlawan sekaligus dalam situasi itu. Nah, jadi di part terakhir, jadi si Cliff Sensei itu mengundang perhatian para pahlawan ya pas di stadion kemarin. Mungkin itu adalah keberuntungan di sisi Seiji, tetapi satu-satunya yang mengenali Seiji adalah Kanasuki Senpai yang ia temui sebelumnya. Sota dan yang lainnya sepertinya tidak mengenalinya. Nah, itu yang diharapkan. Seiji tidak gemuk dan wajahnya disembunyikan oleh tudung. Meski begitu, Kanasuki Senpai bisa mengenaliku. Ya baik, dia benar-benar berbahaya. Waduh, jadi Kanasuki doang sih kayaknya yang paham ya. Walaupun perubahan tubuhnya itu benar-benar berbeda banget, tapi Kanasuki masih bisa mengenalinya. Dan di part sebelumnya kita udah lihat juga masa lalu Kanasuki dengan Seiji ya. Dan awal mula jatuh cintanya Kanasuki dengan Seiji. Saat Seiji memikirkannya, Beatrice kembali ke ruang kelas. Namun ketika Seiji berada di rumah sakit, Leon masih belum bangun. Beatrice Nesan, apakah Leon baik-baik saja? Tanya Seiji. Beatrice menoleh dengan ekspresi sedih. Dia telah bangun, tetapi dia ingin sendirian selama sisa hari itu. Ia melihat setidaknya dia sudah bangun. Apa yang salah dengan Leon? Seiji berharap ada sesuatu yang bisa dilakukan untuknya, gumam Seiji. Nah, jika dia ingin sendirian, maka biarkan dia untuk hari ini. Lalu tentang apa yang akan kita lakukan mulai sekarang untuk meningkatkan level siswa, akan sangat bagus jika kita memiliki kegiatan di luar ruangan. Ya betul juga sih, nanti untuk meningkatkan level-levelnya para siswa ketika turnamen sekolah harus banyakin kegiatan ke battle sih menurutku. Saya, Leon Hardy, takut karena ia menyimpan rahasia dari siswa kelas F. Nah, di sini kita bakal pindah scan yaitu ke
pembahasan masa lalu Leon Hardy ya, salah satu siswa kelas F yang kemarin masuk rumah sakit karena takut menggunakan sihir. Leon Hardy dulunya bisa menggunakan sihir. Orang-orang dari kelas F seharusnya adalah orang-orang yang terbuang dari masyarakat, dan orang buangan adalah orang-orang yang tidak bisa menggunakan sihir. Sihir adalah kekuatan luar biasa yang bisa mengalahkan banyak orang dengan kekuatan luar biasa tanpa menggunakan pedang atau tombak. Tentu saja, sihir bukanlah segalanya. Ada juga orang-orang yang sangat kuat yang memegang pedang atau tombak, tetapi mereka hanya segelintir. Itulah mengapa sangat berharga untuk memiliki orang yang bisa menggunakan sihir. Sementara itu, Leon yang lahir sebagai putra kedua dari keluarga Hardy mampu memanipulasi kelima atribut sihir sejak lama. Orang tuanya yang tahu bahwa ia adalah pengguna atribut 5 yang paling langka sangat gembira. Ia senang bisa membuat orang tuanya bahagia, jadi ia banyak belajar sihir. Namun, Leon yang bodoh tidak menyadari bahaya yang membayangi dirinya, dan itulah keberadaan kakak kembarnya. Meskipun kakak kembarnya cuma dapat memanipulasi 2 atribut, karena adanya Leon yang bisa 5 atribut membuat kakak laki-lakinya selalu dibandingkan dengan si Leon. Sebagai penerus berikutnya dari keluarga Hardy, kakak lelaki saya selalu tenggelam dalam pelajaran dan seni bela diri. Namun dengan keberadaan Leon, ada suara-suara atau bisikan-bisikan yang percaya bahwa Hardy adalah penerus berikutnya. Ini penyebab awal mula perpecahan mungkin, yang dimana yang seharusnya menjadi penerus itu kakaknya Leon, tapi malah justru Leon yang kemungkinan harus menjadi penerusnya ya. Dan seperti yang kita tahu di sini Leon lebih unggul, yang dimana dia bisa memanipulasi 5 atribut sekaligus dibandingkan dengan kakaknya yang cuma 2 ya. Sebagai penerus berikutnya dari keluarga Hardy, setiap hari dipenuhi dengan tulang-tulang yang patah, jeroan yang robek, dan darah yang tumpah. Dan ketika Leon hampir mati, para pengikut dan anggota keluarga yang setia kepada kakaknya akan menyembuhkan lukanya dan menyiksanya sekali lagi. Dan di sini si Leon itu disiksa dan dipaksa menggunakan sihir. Tidak peduli berapa banyak permintaan maaf yang Leon ucapkan, ia tidak pernah mencapai telinga kakaknya. Nah, jadi di sini kakaknya itu semacam balas dendam, guys. Dengan dalih pelatihan sihir, Leon diikat dan digunakan sebagai tikus laboratorium untuk menerima serangan sihir. Sihir pada dasarnya adalah imajinasi. Sihir adalah mengubah imajinasi menjadi bentuk, kemudian mewujudkan menjadi kenyataan. Untuk membantu realisasi sihir menjadi kenyataan, ada perantara seperti Arya, item, namun di masa lalu ia bisa mengeksekusi sihir dengan memanggil nama sihir itu saja. Dan jadi tanpa membayangkan Leon sudah bisa mengeluarkan sihir, guys. Aku yakin kamu juga melihatnya, Leon, tapi kita semua bisa menggunakan sihir. Pada saat itu orang-orang di kelas S itu datang karena kami ingin menyembunyikan kartu kami. Kami mengadakan sesi pelatihan di luar, sementara Sechi mengawasi kami. Oke, kita udah pindah scan ya. Orang-orang brengsek itu mengolok-olok Beatrice Nesan. Kau tahu, itu sebabnya kami akan menampar kekuatan kami tepat di wajah mereka selama turnamen di sekolah, ucap Agnos kepada Leon di rumah sakit ya. Rupanya sesuatu terjadi ketika aku kehilangan kesadaran, balas Leon. Saya yakin kau tahu, turnamen di sekolah dipisahkan menjadi tim putra dan putri 1 versus 1, dan tim yang memiliki 3 kemenangan itu adalah pemenangnya. Namun karena Syariah dan yang lainnya mendaftar, kami sekarang memiliki cukup anggota untuk tim putri, tetapi kami kekurangan anggota untuk tim putra. Tentu saja kami hanya dapat berpartisipasi dengan 4 orang, tetapi ini adalah resiko besar. Tidak apa-apa asalkan kita mendapatkan 3 kemenangan, tapi setenang mungkin lawan kita, mereka masih kelas S. Kita tidak bisa membodohi diri sendiri. Itu sebabnya aku harap Leon akan berpartisipasi. Pinjamkanlah aku kekuatanmu, ucap Agnos. Tidak hanya Agnos, Blood, dan Bin,
Mereka membungkuk pada Leon. Aku tidak bisa bertarung, balas Leon. Mau bagaimana lagi? Kami hanya harus mengambil semua kemenangan. Jangan khawatir tentang itu. Aku tidak memaksamu untuk bertarung. Agnos tersenyum cerah pada Leon. Meskipun begitu, walaupun tahu ya si Leon tidak bisa atau tidak mau ikut bertarung untuk memperjuangkan kelasnya. Tiba-tiba Agnos meraih kedua lengan Leon dan tangannya, membuat menatap matanya dan tersenyum cerah. Lihat mataku, lalu tersenyum. Apakah kami pikir akan kalah? Ini seharusnya menjadi apa yang mereka sebut keindahan persahabatan pria. Nah, jadi di sini awalnya Agnos mau mengajak Leon, tapi si Leon menolak ya. Dan tapi di sini si Agnos dengan baik hati tidak memaksanya ya, guys. Kita bisa menggunakan sihir, namun masih diragukan apakah kita bisa menggunakannya secara efektif dalam pertempuran yang nyata. Jadi saya pikir akan belajar bagaimana menggunakan sihir dalam pertempuran. Agnos saya akan dengan senang hati menjadi lawanmu, tapi saya tidak tahu detail dari turnamen di sekolah ini. Jadi seperti apa formatnya? Tanya Seiji. Format pertandingan adalah anak laki-laki dan perempuan dipisahkan menjadi 2 tim, dan tim yang mengamankan 3 kemenangan pertama akan menjadi pemenang. Dan jadi kalau di turnamen sekolah, setiap kelas yang udah menang sampai 3 kali atau 3 kali yang pertama itu menjadi juaranya, guys. Tapi anak laki-laki tentu saja kekurangan orang, jadi mereka semua harus menang tanpa ada yang kalah jika ingin menjadi juara, karena anak laki-lakinya cuma 4 ya. Masih bisa kalah tapi harus cuma 1 kali doang itu. Nah, karena kalau lebih dari 2 yang kalah maka otomatis nggak bisa ya. Leon juga sepertinya tidak ingin ikut pertempuran. Sementara untuk perempuan itu kelebihan anggota, sehingga Saria tidak ikut dan digantikan oleh Rurune. Sebelum turnamen dimulai, entah kenapa wajah para siswa kelas F agak merenung. Beberapa saat setelah Seiji memulai latihan khusus untuk Agnos dan yang lainnya, dalam perjalanannya Seiji ke ruang kelas F seperti biasa, ia melihat sekelompok siswa pria di lorong dan sosok Rurune berdiri dan melindungi Saria. Dan kemudian Seiji secara spontan berhenti berjalan. Alasannya adalah karena para siswa laki-laki yang berdiri di depan Saria dan Rurune adalah Aoyama yang menolak Seiji untuk bergabung dengan kelompok mereka ketika kami dipindahkan ke dunia lain. Dan ada juga Oki yang mengumumkan ke seluruh kelas tentang betapa rendahnya kemampuan Seiji. Nah, jadi di sini Seiji bertemu orang-orang yang dulu menghinanya dan ia sedang berpapasan dengan Rurune dan Saria. Waduh, ini diganggu nih pasti nih. Pria yang berada di klub tinju yang sama dengan Genji dan dengan gembira meninju Seiji setiap hari, Kobayashi menunjukkan senyum kotor sambil mengeluarkan tangannya ke arah Saria dan Rurune. Setelah itu Rurune memeluk Saria mundur dan mengambil jarak darinya. "Jangan mendekat, sampah," ucap Rurune. Bukankah itu agak terlalu kejam?" balas Aoyama. Mengintimidasi mereka, Aoyama dan gengnya mengelilingi mereka sehingga Rurune dan Saria tidak bisa kabur. Aduh, jadi dikepung nih. Mungkin karena mereka mengira Seiji tidak di sini, tetapi kata-kata Saria dan Rurune membuat Seiji senang sekaligus. Nah, karena si Aoyama itu menggoda Saria, tetapi mereka membalas kalau mereka sudah mencintai Seiji. Ketika melihat Aoyama dan gengnya mengulurkan tangan ke Saria dan Rurune sekaligus dan mencoba menyentuh tubuh mereka, Seiji kedinginan dalam sekejap. "Oi, apa yang kamu lakukan?" Kaki Seiji lumpuh sampai saat itu karena trauma diintimidasi dimulai bergerak secara alami. Ketika Aoyama dan gengnya mencoba menjangkau Saria, mungkin karena dia menilai dia tidak bisa menghindarinya, Rurune memposisikan dirinya untuk menendang mereka. Nah, tapi pada saat itu Seiji melompat ke celah antara kelompok Aoyama dan Saria dan Rurune merangkul keduanya. Waduh, jadi sebelum Aoyama menendang atau menyentuh si Saria dan Rurune, Seiji bergerak cepat menyelamatkan
Saria dan Rurune ya. Sebenarnya di sini ia justru menyelamatkan Aoyama dari tendangan Rurune ya. Mereka di lenganku dan menampar tangan yang mendekat dari mereka, semua dalam satu saat. Untuk menyelamatkan Saria dan Rurune, Sechi melompat ke medan perang dan tudungnya terlepas. Namun pada saat itu ia tidak peduli lagi tentang itu. Mungkin ia harus tetapi daripada membiarkan mereka menyentuh Saria dan Rurune, Sechi lebih senang untuk berurusan dengan mereka. Sechi. Baik Saria dan Rurune mengungkapkan keterkejutan mereka pada Sechi yang tiba-tiba muncul. Maaf, aku terlambat, balas Sechi, membuat Saria dan Rurune menghadapi pengalaman yang tidak menyenangkan. Siapa kamu? Tanya mereka. Saya guru wali kelas F. Apakah kau tidak tahu kalau kami ini para pahlawan? Saya tahu, tapi terus kenapa? Balas Sechi. Aoyama dan gengnya sejenak menunjukkan ekspresi bingung pada jawaban Sechi. Tapi setelah itu ia melanyangkan senyum yang jahat. Serahkan wanitamu jika kau tidak ingin merasakan sakit, ucap Aoyama. Kemudian Sechi memeluk Saria dan Rurune, menunjukkan kepada Aoyama dan gengnya, lalu menyatakan, mereka adalah wanitaku. Tunggu, dari mana suara manis itu datang? Sechi, lihat, sekarang Saria dan Rurune wajahnya merah semua. Karena Sechi tidak bisa memprediksi kalimat apa yang keluar dari mulutnya jika ia terusan berurusan dengan Aoyama dan gengnya. Karena kelas juga sudah mulai, Sechi melompat keluar sambil masih merangkul Saria dan Rurune untuk mengabaikan mereka dan pindah ke ruang kelas. Waduh, bagaimana kata-kata itu keluar tadi? Gumam Sechi. Kurasa itu adalah kata-kata yang keluar dari manga harem ya. Anjir. Kemudian ketika kami tiba di depan kelas, mereka berdua masih memerah dan bingung. Dan karena tindakan dari Sechi yang tiba-tiba, ya akhirnya mereka bisa kabur dari gangguan para pahlawan tadi. Dan ya walaupun sebenarnya Saria dan Rurune bisa mengatasinya ya, tapi Sechi tetap menyelamatkan mereka. Nah, jadi seperti itu untuk pembahasannya lanjutan anime Shinkanami season 2 versi web novel. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.